Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan perbesaran bayangan terbentuk pada cermin ya. Nah, sebelum ini cermin apa nih? Iya, cermin apa? Cermin cekung ya. Nah, perbesaran bayangannya pada cermin atau pada lensa itu adalah nilai mutlak dari S aksen per S gitu ya. S itu adalah jarak benda ke cermin di sini. S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Cara tahu S aksen dan S aksen ini gimana? Dari persamaan ini ya, untuk lensa maupun cermin ya. Nah, ini buat cermin. Fokusnya apa nih? Wah, ada di sini 20 cm fokusnya nih. Ingat kalau lensa cekung itu lensa positif, berarti fokusnya bernilai positif ya. 20 ya. S-nya 60, pindahin 60-nya ke ruas kiri, 60 ke ruas kiri, samakan penyebut, berarti berapa nih? Berarti berapa? Ya 3. Iya, set 2, 30 ya. Aksen. Berarti super S aksennya berapa? 30 cm. Kita masukin sini. 30 dibagi S-nya 60. Iya, nilai mutlak dari setengah. Karena setengah itu positif ya setengah juga. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Gampang kan? Nah, bagi yang berikutnya, bagi yang mau lanjut lagi, saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung maupun cembung ya. Seperti contohnya di sini, bayangannya di mana sih? Nah, itu nanti akan kita bahas lanjut ini. Oke, siap ya? Iya, nah seperti pada soal, ya, seperti pada soal. Nah, bayangannya di sebelah kiri M ini ya. Bendanya sebelah kiri M ya. Gimana caranya menentukan bayangannya di mana? Kita gambar dulu. Sinar yang datang dari benda, sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya. Kena cermin, dipantulkan, ya. Dipantulkan menuju fokusnya. Wah, iya. Itu, kelebihan dikit. Kemudian ada lagi sinar yang datang dari sini, ke arah fokus. Iya, gitu ya. Ketemu cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ada lagi satu sinar ya, pokoknya sinar yang ke sejajar sumbu utama ini. Sinar yang pas di sumbu utama ini, itu gimana? Dipantulin balik. Iya, dipantulin balik lagi ya. Jadi sinar dipantulin balik lagi nih. Nah, ketemunya di mana? Iya, saya sinar itu ketemu di sini kepalanya ya. Kakinya ketemu di pantulan bawahnya ini ya. Jadilah bayangannya di situ. Bayangannya jenisnya apa? Oh, tunggu dulu. Paling gampang, jenisnya paling gampang adalah pasti bayangan terbalik. Dan karena terbentuk dari perpotongan sinar-sinar ini, bayangan nyata hanya bisa ditangkap oleh layar ya. Mata kita nggak bisa lihat ya. Kalau pakai layar baru kelihatan. Kalau kita taruh layar di sini baru kelihatan nih. Kemudian, wah, ukurannya diperkecil ya. Nah, itu pembentukan bayangan pada lensa, pada cermin cekung ya, pada cermin positif. Nah, kalau ada yang masih bingung, kita lihat gimana kalau bayangannya pada M dan F. Pola-pola sinarnya sama aja. Sejajar sumbu utama menuju fokus, sejajar sumbu utama, melalui sumbu utama dipantulkan balik. Kita lihat nanti ya. Ya, kita lihat. Nah, bendanya di tengah-tengah antara M dan F ya. Nah, kita gambar garis sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar yang menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan sinar pada sumbu utama, itu ke arah sana, dipantulin balik. Nah, ke situ ya. Ini kurang panjang, kita panjangin lagi. Iya, panjangin lagi ya. Ketemunya di sini kan? Nah, kakinya di sini, kita gambar aja. Iya. Jadi apa sifat bayangannya? Wah, terbalik ya, terbalik. Kemudian apalagi nyata ya, karena terbentuk dari perpotongan sinar-sinar ini. Kemudian, wah, apa ukurannya? Diperbesar ya. Gimana? Udah agak-agak ini ya, udah lebih ini ya, pasti udah lebih nyaman ya, udah lebih ngerti lah. Dan berikutnya kalau bendanya terletak di antara fokus dan
cermin ya. Nah, gimana ya? Kalau gini? Iya, kalau sinarnya datang menuju sejajar sumbu utama dibiaskan maaf dipantulkan lewat fokus ya. Nah, terus gimana lagi? Terus kan harusnya ada sinar ke fokus, tapi kalau dari sini ke fokus ya nggak kena cermin. Nah, ternyata ada satu sinar lagi nih. Iya. Jadi ini pusat cermin ya. Nah, ini jadi saya kalau lingkaran ini pusat lingkarannya nih ya. Kalau ini lingkaran, ini pusat lingkarannya. Nah, sinar yang melalui ini akan dipantulkan balik ya. Akan dipantulkan balik. Akan dipantulkan balik. Nah, gimana? Selanjutnya nih. Ya kita perpanjang aja ini. Oke, kita perpanjang. Iya, ketemu di sini. Terus kita perpanjang ya nih ya sumbu utama cermin. Iya, kemudian kita bikin deh bayangannya. Nah, bayangan apa yang terbentuk? Iya, karena terbentuk dari perpanjangan ini bayangan jelas saja bayangan maya ya, kemudian ya tegak dan diperbesar ya. Nah, bayangan maya ini yang bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, mata kita di mana? Iya, mata kita itu di sinilah mata kita gitu. Iya, inilah mata kita yang lihat ya. Contoh dari cermin cekung ini apa? Ya, sendok ya, cobain di sendok. Itu kan cermin cekung tuh. Nah, pada jarak tertentu, kita lihat ternyata ada bayangannya nih, yang tegak. Dan bisa kita lihat lewat mata kita di sini. Jadi kalau ini sendok, bendanya taruh sini, nanti bayangannya pasti maya tegak dan diperbesar. Nah, berarti tadi ada garis yang kelewatan ya. Sinar yang kelewatan ya. Sinar yang melewati pusat kelengkungan, melalui apa ya, melalui pusat dari semacam pusat kelengkungan cermin ya. Baik, nomor satu. Jadi sinarnya yang mana nih? Sinarnya yang ini dong. Sinar melalui pusat kelengkungan cermin, ya, ini ya, lewat M ini ya, kelewatan ya, sinar M ini. Wah, harusnya lingkarannya ada di sini nih lingkarannya nih. Akan dipantulkan ke sini, akan dipantulkan balik lagi ya. Pas kan ketemu di sini juga, ya, pantulkan balik lagi. Berikutnya di sini juga sama. Sinar yang dari sini ya. Ups, kelebihan ya. Salah ya, harusnya gini ya. Di sini harusnya ya. Sinar yang lewat sini ya. Iya, ke arah sini nih. Waduh, ini kalau diperpanjang, iya, pantul balik lagi ya. Jadi jangan lupa sinar-sinarnya ya, pantul balik lagi ya. Itu jadi jangan lupa ada sinar yang melalui pusat kelengkungan lingkaran ini. Kalau cermin kita nggak selalu lingkaran ya, di sini pusat lingkarannya pasti sinarnya pantulin balik. Oke, jadi gitu ya untuk cermin cekung ya. Karena berikutnya kita akan masuk ke cermin cembung ya. Cermin cembung. Ya, kita mulai. Nah, untuk cermin cembung ya. Cermin cembung. Ya, cermin cembung itu ya permukaannya kayak gini. Jadi bagian depannya cuma satu aja nih ya. Sebenarnya fokus sama pusat kelengkungannya ada di dalam. Nah, cermin cembung ini cermin negatif ya. Jadi fokusnya negatif. Pembentukan bayangannya gimana? Oh iya, sebelum saya lupa. Karena hanya ada satu posisi, jadi ya untuk cermin cembung pembentukan bayangannya hanya satu jenis ya, nggak kayak cermin cekung ya. Nah, langkah pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah datang dari, dipantulkan seolah datang dari fokus. Ups, kapus. Lanjut lagi, iya. Kemudian, sinar datang menuju fokus ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, sejajar sumbu utama ini. Oke, kita hapus ininya lagi. Ya. Kemudian, sinar yang menuju pusat kelengkungan, ya, menuju situ ya, dipantulin balik. Pantulin balik ya. Nah, udah kayak gini, kan nggak ada nih ya. Nggak ada pertemuan sinar-sinarnya kayaknya nih ya. Waduh, mana sih ini nggak ketemu nih. Udah kita perpanjang aja. Oh, dari sini perpanjang dulu. Terus
yang ini lurus ini kita perpanjang. Kemudian yang menuju pusat kelengkungan kita perpanjang lagi. Iya, ketemu di situ. Jadilah bendanya ya. Bayangannya. Bayangannya, jadi bayangan pada cermin cembung ini, maya ya, karena terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar yang ada. Kemudian tegak. Dan ukurannya gimana? Diperkecil ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa cermin cembung ini cermin negatif ya. Jadi nilai fokusnya selalu negatif dan hanya ada satu jenis letak benda yang pasti menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan diperkecil. Mau di mana posisi bendanya. Ya, pokoknya ini kan bagian belakang cermin, nggak mungkin taruh benda di sini ya. Pasti taruh benda cuma di sini. Nah, jadi begitulah ya, kita belajar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ada 3 jenis ya, tergantung posisi bendanya. Apakah di kiri M, apakah di antara M dan F, atau antara F dan cermin ya. Kemudian untuk cermin cembung, hanya satu tempat bendanya, dan bayangannya hanya maya, tegak, dan diperkecil. Nah, yang perlu diingat adalah, jangan, kalau masih bingung, jangan ngapalin dulu. Pelajari dulu cara pembentukan bayangannya, jenis-jenis sinar yang ada, nanti baru dapat deh. Apakah bayangan terbalik atau tegak, apakah nyata, apakah maya, apakah diperkecil atau diperbesar ya.